Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Effendi di Ahmadiyah. Saya sebagai mubalik Jemaat Ahmadiyah yang bertugas di cabang Surabaya. Saya lahir tahun 78, yang saya bukan lahir sebagai warga Ahmadi, tapi bergabung di Ahmadiyah tahun 98, dan setelah bergabung langsung mengenyam pendidikan di Jamiah Ahmadiyah, merupakan lembaga yang mendidik kader-kader Ahmadiyah untuk kemudian ditugaskan seumur hidup menjadi mubalik Ahmadiyah. Nah, saya saat ini posisinya sebagai mubalik Ahmadiyah di cabang Surabaya dan juga membawahi sebagian wilayah Jawa Timur, Surabaya, Gresik, sampai Tuban, kemudian juga Sidoarjo dan sekitarnya. Ahmadiyah itu organisasi yang didirikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad di sebuah dusun kecil Kadian di India tahun 1889, sudah lebih dari seabad. Jamaat Ahmadiyah ini merupakan sebuah jamaah di mana jamaah itu memiliki seorang imam. Jadi kami meyakini bahwa Islam itu harus berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam, dan ada beat yang diambil kepada imam tersebut. Ini sebagaimana nasihat dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwa tidak ada Islam kalau tidak berjamaah, bukan jamaah kalau tidak ada imam, tidak ada imam kalau tidak ada beat, dan tidak ada beat kalau tidak ada ketaatan. Jadi Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu berumur 120 tahun, meninggal wafat di India Kashmir, dan adapun kuburan beliau di Kanyar Srinagar, Kashmir. Sedangkan keyakinan mengenai akan datangnya Nabi Isa kedua kali itu tidak akan terpenuhi oleh Nabi Isa yang dahulu, karena menurut Al-Quran dan juga hadis-hadis, begitu juga menurut Bible, menurut penemuan-penemuan sejarah juga yang dibuktikan oleh pendiri Ahmadiyah dalam kitabnya Al-Masih di Hindustan, atau dalam bahasa aslinya, bahasa Urdu itu Al-Masih Hindustan Me. Dia buktikan tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian beliau mendapat petunjuk atau wahyu dari Allah Ta'ala bahwa sosok Isa yang ditunggu itu adalah beliau sebagai permisalan, sebagai masilnya Musa. Dalam diri beliau itu terdapat warna Isa Al-Masih, dan beliau kemukakan bukti-bukti tentang pendakwaan beliau, kebenaran beliau menggunakan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab wahyu yang lainnya untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwa beliau itu diutus oleh Allah Ta'ala. Lalu beliau mendirikan jamaah, ya, bukan sekte, bukan juga firqah, karena jamaah itu akan menyatukan, dan itu juga yang ditekankan oleh Islam. Jemaat sendiri setelah kewafatan beliau itu sebagaimana dulu yang terjadi di masa awal Islam setelah Rasulullah SAW, kepemimpinan Rasulullah dilanjutkan oleh para khalifah. Setelah pendiri Jemaat Ahmadiyah wafat pun di Ahmadiyah, tradisi atau sunnah menjalankan khilafat itu dilaksanakan, yang mana setelah kewafatan beliau Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh Hadrat Al-Hajj Hakim Nuruddin, kemudian diganti oleh Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, kemudian oleh Hadrat Mirza Nasir Ahmad, kemudian dilanjutkan oleh Hadrat Mirza Tahir Ahmad, dan sekarang yang menjadi khalifah Ahmadiyah adalah Hadrat Mirza Masrur Ahmad yang berkedudukan di Islamabad, Tilford, UK.
media sosial itu kan dimulai di era milenial ya. Dampak negatif yang kami dapat yaitu tersebarnya konten-konten negatif seputar Ahmadiyah yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak menyajikan secara objektif keyakinan Ahmadiyah itu sendiri, sehingga ini menjadi dampak buruk kepada kita, di mana kemudian muncul stigma negatif bahwa kelompok kami itu kelompok sesat, kelompok yang tidak menganut ajaran Rasulullah SAW, bahkan juga dituduh tidak mengimani Rasulullah SAW, dan juga membuat plagiat dari Al-Quran, padahal kami tidak seperti itu. Dan terjadi juga perundungan kalau di Indonesia tidak terlalu ya, tapi di Pakistan itu media-media sosial warga Ahmadi di sana itu mendapat serangan dari kelompok-kelompok atau netizen yang tidak senang dengan Ahmadiyah, bahkan ditandai secara masif dan memperoleh ancaman pembunuhan dan juga teror-teror melalui media. Kalau di Indonesia sendiri ini belum begitu banyak terjadi ya, atau kami belum menemui ada serangan-serangan negatif di media-media yang dimiliki oleh Ahmadiyah. Ahmadiyah memiliki beberapa media online. Kita secara internasional itu kan punya TV Muslim yang siaran 24 jam nonstop, Muslim Television Ahmadiyah. Itu ada kanal-kanal YouTube-nya, ada di Twitter juga, ada di Instagram, dan beberapa media sosial yang lainnya itu masih aman. Begitu juga media-media sosial yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia pun juga tidak banyak mengalami serangan dari melalui media sosial. Mungkin karena saat ini, mungkin beberapa tahun ini, masyarakat juga sedang tidak memperhatikan keberadaan Ahmadiyah. Tapi di era 2005 sampai 2011 itu mungkin karena penggunaan media sosial belum semasif hari ini, di era itu kita mendapat serangannya itu bukan dari media sosial, justru dari dari media cetak dan elektronik. Kalau mungkin kasus Ahmadiyah itu terblow up seperti masa lalu, ya kita tidak tahu kemungkinan yang akan terjadi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini di media sosial tidak ada serangan yang cukup masif, tapi konten-konten negatif terkait dengan Ahmadiyah masih bertebaran di media sosial. Kami juga berusaha untuk meluruskan konten-konten negatif itu secara objektif. Jadi cara berdakwahnya Ahmadiyah itu senantiasa mengedepankan kedamaian, mengedepankan cinta kasih. Terkait ini, misalkan terkait masalah yang umum yang dihadapi umat Islam ini kan juga menjadi perhatian Ahmadiyah. Seperti misalkan terjadi pembakaran Al-Quran atau terjadinya pembuatan karikatur di sebuah negeri Eropa sana yang masif lalu menarik perhatian. Ahmadiyah senantiasa mengikuti instruksi dari imam zaman, atau dalam hal ini khalifah kami. Khalifah kami itu menyarankan bahwa untuk menghadapi hal itu, tunjukkan bahwa kita itu cinta damai, jadi jangan dilawan dengan kekerasan, justru kita harus kembali kepada Allah Ta'ala, dan juga mengikuti pesan Rasulullah SAW untuk banyak-banyak menyampaikan
sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu kita juga melakukan kampanye-kampanye positif yang jauh dari hal-hal negatif, mengedepankan cinta kasih. Jadi konten-konten yang isinya itu menyajikan Islam dari sudut pandang positif. Begitu juga ketika terjadi serangan di media sosial secara negatif terkait dengan Ahmadiyah, maka kita juga membuat konten-konten jawaban yang semuanya isinya itu argumen-argumen yang kita dasarkan pada Al-Quran, hadis, dan juga argumen-argumen yang mendukung kebenaran dan juga mengedepankan cinta kasih tadi. Tidak ada yang bisa mengontrol media sosial saat ini, karena setiap orang itu sekarang bisa menjadi sumber bagi media itu sendiri. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana mengajak masyarakat itu supaya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dan kita juga mengingatkan tentang pesan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa kita itu harus bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga, bahkan Rasulullah SAW pun di pagi hari mengingatkan bahwa hendaknya ketika kita bangun tidur, jari-jari kita itu juga harus kita pakai untuk berzikir. Di masa lalu mungkin jari itu kita anggap sebagai pengganti tasbih ya. Tapi hari ini ternyata kan jari itu malah justru berperan besar. Di ujung jari itu bisa jadi harimau kita. Jadi solusi yang kita berikan adalah kita harus kembali kepada pesan dari Allah Ta'ala, yahlika man halaka bil bayinati waliyahya man haya ala bayinatin, bahwa argumen yang terbaik, bayinah itu bukti nyata, itu yang harus kita berikan, bukan fitnah, bukan kebohongan, bahwa masyarakat kita itu harus disajikan dengan kejujuran, dengan kebaikan, kemudian dengan kasih sayang. Jadi tidak terbawa arus kepada komentar-komentar negatif, tapi media sosial itu harus menjadi sarana bagi pembelajaran, bukan menjadi sarana bersama bagi kita untuk terjerumus dalam tindakan yang negatif. Era digital ini kan era di mana pesan Rasulullah SAW dan pesan Al-Quran, yang mana Rasulullah SAW dan Al-Quran itu sejak awal memang untuk disampaikan di dunia yang telah menjadi satu kampung. Kita hidup di kampung global, ini berbeda dengan era sebelumnya. Oleh karena itu kemajuan teknologi yang terjadi hari ini sebetulnya Allah Ta'ala telah ciptakan supaya pesan tentang wujud Rasulullah SAW dan kepedulian beliau kepada kemanusiaan, kerja keras beliau untuk mencontohkan umat manusia dari berbagai segi karakter yang kita bisa dapati dari kurang lebih 313 sahabat beliau, itu kan mewakili setiap karakter umat manusia. Ini harusnya bisa disampaikan melalui media sosial saat ini. Begitu juga pesan-pesan positif Al-Quran, misalkan terkait dengan kehidupan kedamaian sosial, kedamaian beragama, kedamaian politik atau kedamaian ekonomi, itu sepertinya bisa mencerahkan dunia, karena dunia saat ini kan kehilangan kedamaian secara sosial. Kita melihat ketimpangan, ketidakadilan, padahal Al-Quran itu mengajarkan bagaimana secara sosial itu kita bisa hidup damai dan memperoleh keadilan. Secara politik juga kita lihat politik ini dijalankan dengan tirani, kemudian dengan kekerasan, kemudian juga dengan kebohongan, sementara Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil, kemudian berdiri di atas kebenaran, dan juga menjunjung
kejujuran, ini semestinya juga disampaikan kepada masyarakat global. Tapi kondisi global yang sekarang itu justru menunjukkan hal yang terbalik dengan hal ini. Oleh karena itu media sosial yang ada hari ini semestinya sebanyak mungkin kita gunakan untuk menyampaikan tentang sosok yang Allah Ta'ala telah karuniakan untuk dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana karakter beliau itu benar-benar bisa menjadi contoh bagi seluruh umat manusia, karena kita juga dapati bahwa orang-orang yang mempelajari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW itu pasti akan memperoleh petunjuk yang baik, apalagi kalau kita juga menyebarkan pesan-pesan Al-Quran, karena tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW itu adalah pengejawantahan dari wahyu yang ada di Al-Quran, atau beliau bentuk prakteknya, sementara wahyu Al-Quran itu adalah panduan yang hakiki. Jadi tidak bisa kita memisahkan ketika kita ingin menyampaikan hanya Al-Quran saja tanpa menyajikan bagaimana aplikasi petunjuk itu. Kalau kita tidak tunjukkan kepada dunia bahwa untuk mengaplikasikan itu, ini ada sosok yang pernah mengaplikasikan ini. Di zaman awal dulu Rasulullah SAW sudah cukup memberikan teladan bagi kita. Dan kalau ini kita berhasil mengajak dunia kepada ajaran ini, insya Allah yang terjadi di dunia ini paling tidak bisa kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Nah, begitu juga Ahmadiyah pun ingin mengambil peran hal itu. Oleh karena itu media-media sosial yang dikelola oleh Ahmadiyah itu selalu dipakai untuk menyampaikan, memberi kabar kepada dunia tentang sosok mulia ini yang patut untuk menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia, dan juga pesan-pesan Al-Quran, terutama moral-moral, pesan moral yang ada di dalamnya, dan juga pesan rohani. Baik, perkenalkan, nama saya Waji. Saya lahir di Malang, jadi asli Arema. Lahir di Malang tanggal 3 Februari 1968. Di Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya saat ini sebagai juru bicara Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur. Jemaat Ahmadiyah adalah sebuah sekte modern dalam Islam, yakni sekte mesianik yang mempercayai bahwa di akhir zaman turun Imam Mahdi atau juru selamat yang dijanjikan. Namun demikian, Jemaat Ahmadiyah memang adalah sebuah sekte yang paling banyak disalahpahami oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Kalau kita menonton YouTube atau membaca sejumlah artikel di internet, banyak sekali kesalahpahaman yang kemudian dialamatkan kepada Jemaat Ahmadiyah. Mulai dari syahadatnya yang berbeda, sholatnya berbeda, dan sejumlah rukun Islam yang berbeda dan rukun iman yang berbeda. Padahal Jemaat Ahmadiyah adalah 100% Islam yang meyakini Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin. Hanya saja penafsiran terhadap khataman nabiyyin jelas berbeda dengan Islam pada umumnya. Syahadat Jemaat Ahmadiyah juga sama dengan Muslim pada umumnya. Begitu pula dengan sholatnya, puasanya, naik hajinya juga ke Mekah. Jadi tidak benar apa-apa yang selama ini dituduhkan atau dialamatkan kepada kami bahwa naik haji Jemaat Ahmadiyah itu ke Khadian, bahkan ada yang mengatakan ke Inggris. Jadi sama sekali tidak benar. Ya. Oleh karena itu mohon diluruskan untuk adik-adik mahasiswa dari UIN
bahwa kami adalah 100% Islam yang meyakini Nabi Muhammad sebagai khataman Nabi. Gambaran umum tentang Jemaat Ahmadiyah yang selama ini mungkin sebagai sebuah sekte yang paling seksi, ya, paling seksi karena mungkin paling banyak mendapatkan persekusi dan paling banyak mendapatkan komentar dari publik. Bahkan komentar-komentar dari publik itu lebih mendominasi daripada apa yang bisa kami lakukan selama ini ke publik untuk menjelaskan Ahmadiyah secara benar. Barangkali itu. Ya, media sosial di samping ada dampak positifnya, jelas ada dampak negatifnya ya. Dampak positifnya orang mungkin bisa lebih mengenal Ahmadiyah dari sumbernya. Kita akan memiliki website ya, website Jemaat Ahmadiyah. Kemudian juga ada akun YouTube Jemaat Ahmadiyah. Kemudian juga ada akun resmi FB, Instagram dan sebagainya. Tetapi di samping dampak-dampak positif tentunya ada dampak-dampak negatif ketika kita bermedsos. Secara pribadi misalkan saja saya juga pernah mengalami semacam ujaran kebencian gitu ya di media sosial yang terkait dengan keyakinan saya sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah. Misalkan saja di FB yang pernah saya terima bahwa saya adalah pengikut aliran sesat dan seterusnya. Ya. Begitu juga dengan rekan-rekan yang lain yang meskipun anggota Jemaat Ahmadiyah, terutama di Indonesia, yang menghindari ini debat ya. Jadi kami selalu menghindari debat yang debat itu sebenarnya tidak ada gunanya. Di memperdebatkan keyakinan di media sosial itu sampai akhir hayat juga tidak akan pernah ketemu ya, tidak pernah ada titik temunya. Oleh karena itu kami selalu menghindari debat itu. Tetapi meskipun kami menghindari debat Ahmadiyah, tetapi ada beberapa kawan yang kemudian dimasukkan ke dalam grup-grup tertentu yang mereka mengatasnamakan kajian terhadap Ahmadiyah. Nah, di situ sebenarnya teman-teman yang dimasukkan ke dalam grup-grup itu masuk dalam perangkap hujatan. Ya. Sampai di situ mereka mendapatkan perangkap hujatan dan itu tidak seimbang karena ketika kita membela diri malah dikeroyok. Ya. Karena jumlah mereka lebih banyak, sementara jumlah kami hanya sedikit. Jadi kita akan masih melihat mayoritas minoritas ya. Jadi kalau suara mayoritas yang gemuruh seperti itu seolah-olah sudah menjadi kebenaran publik. Sementara suara kami tidak begitu banyak didengar, sekalipun kami telah melakukan pembelaan diri. Oleh karena itu sekali lagi kami tidak pernah melayani debat-debat publik yang terkait dengan keyakinan, ya, karena tidak ada gunanya. Tetapi kalau kami mendapatkan ujaran kebencian, ya mungkin nyaris setiap hari di media sosial. Secara pribadi saya tidak pernah diblokir dari akun-akun media sosial yang, tetapi ada beberapa teman tampaknya juga mengalaminya sampai diblokir. Oleh karena itu banyak teman-teman kita yang mungkin di media sosial, mohon maaf, ada beberapa yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah. Kenapa? Ya dalam rangka untuk perlindungan diri, jangan sampai kemudian citra Jemaat Ahmadiyah makin buruk lantaran banyak hujatan di media sosial. Ya kami kan diajarkan love for all, hatred for none ya. Jadi kami tidak membalas semua ujaran kebencian yang disampaikan oleh mereka yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah. Namun harapan kami berikutnya memang masyarakat Indonesia harus lebih melek literasi. Artinya apa?
belajarlah Jemaat Ahmadiyah kepada sumbernya. Ya. Kita lihat kalau di media sosial banyak sekali postingan-postingan yang mengatasnamakan bahwa itu sumber dari Ahmadiyah, ternyata adalah sumber dari orang non-Ahmadiyah. Dari penulis-penulis yang mengkritisi tentang Ahmadiyah. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan itu maupun YouTube yang sebenarnya sumbernya sama sekali bukan berasal dari Jemaat Ahmadiyah. Oleh karena itu barangkali ini orang Indonesia harus melek literasi. Banyak sekali sumber-sumber dari Jemaat Ahmadiyah di media online ya. Kemudian bisa saja bisa di-download ya di website Jemaat Ahmadiyah. Itu banyak sekali sumber-sumber pokoknya yang barangkali perlu dikaji dan didiskusikan sehingga kita tidak mudah percaya dengan sumber-sumber kedua atau bahkan sumber ketiga. Lebih parah lagi hanya karena bahasa wajar ini ya, katanya ya, itu bisa sampai sumber ke-10 ya, bukan hanya sumber kedua tapi bisa sumber ke-10, apalagi postingan-postingan itu hanya sekadar diteruskan ya. Saya pernah mendapati di media sosial katanya orang Ahmadiyah itu kalau sholat telanjang, bayangkan itu ya. Nah, ini sumber dari mana? Ini kan fitnah besar kalau mengatakan bahwa bahwa Ahmadiyah ini sholatnya telanjang ya. Tentunya adik-adik kan sudah pernah ke masjid-masjid Ahmadiyah ya di Jawa Timur ini, mungkin terutama di Surabaya, di Bubutan ya mungkin. Lo sekarang barusan kan ke masjid di Gedangan. Bolehlah nginap ya. Menginap jangan semalam saja, nanti dikira merekayasa ya. Kalau biasanya telanjang kemudian tidak telanjang, itu kan direkayasa. Nginaplah seminggu ya. Apakah ada adegan sholat dengan telanjang? Ini kan fitnah besar ya. Ini jejak digital ya. Ini yang kemudian ini menyebar virus kemana-mana ya, dan terus terang ini sangat merugikan kami kalau hal seperti itu ya. Untuk mencari solusi tentunya kita harus tahu akar permasalahannya ya. Gitu. Akar permasalahannya yang pertama itu di Indonesia, yang pertama negara. Ini saya harus sebut negara dulu. Negara mungkin perlu menurunkan campur tangannya terhadap agama. Agama di Indonesia masih ada campur tangan dari negara yang begitu besar. Meskipun sebenarnya produk undang-undang kita sebenarnya sudah sangat bagus, ya, tetapi dalam praktiknya negara ambil bagian yang luar biasa untuk agama. Contohnya di Indonesia itu ada Bakor Pakem yang mengawasi keyakinan masyarakatnya. Mana keyakinan yang mungkin direstui dan mungkin yang tidak direstui. Itu kan campur tangan negara. Padahal kalau kita lihat undang-undang PNPS misalkan ya, undang-undang PNPS nomor 1 tahun 1965, itu meskipun banyak dikritik orang, terutama oleh minoritas, tapi sebenarnya itu adalah masih memberikan toleransi yang besar. Contoh di Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 itu tidak ada dikotomi agama negara, agama resmi dan agama tidak resmi. Boleh dicek nanti. Itu tidak ada. Di situ dikatakan ada 6 agama yang dipeluk oleh mayoritas oleh orang Indonesia. Tetapi agama-agama semacam agama Yahudi, agama Zoroaster, agama Shinto dan sebagainya itu juga mendapatkan perlindungan dan boleh hidup di Indonesia. Sehingga pada saat ini kalau kemudian ada sinagog ditutup ya, ada rumah ibadah Bahai itu juga disegel dan sebagainya, itu justru pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1965. Yang paling banyak ditutup kan rumah ibadah atau masjid Jemaat Ahmadiyah. Ya, itu juga pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1965. Nah, itu peran negara. Kemudian yang kedua, banyak orang yang menafsirkan secara sepihak atau mungkin salah tafsir atau mungkin bisa salah kaprah. Salah kaprah pertama tadi saya katakan tentang
agama resmi dan agama tidak resmi. Kita tidak mengenal itu ya. Kemudian salah kaprah yang kedua tentang SKB, tentang Ahmadiyah. SKB yang merupakan produk pemerintahan Pak SBY tahun 2008 itu sama sekali tidak ada satu diktum pun yang menyatakan bahwa jemaat Ahmadiyah Indonesia itu dilarang di Indonesia. Jadi tidak ada itu. SKB itu hanya mengatur kehidupan beragama. Ya. Jadi tidak ada yang namanya larangan sholat untuk jemaat Ahmadiyah, tidak ada. Yang diatur adalah penyebarannya. Ya. Hanya penyebarannya saja. Hanya satu diktum saja atau dua lah diktum yang mengatur penyebaran itu. Sama sekali tidak ada larangan. Sehingga penyegelan-penyegelan yang selama ini ada di Indonesia, kemudian orang-orang mengatakan Ahmadiyah sesat, apalagi Ahmadiyah dilarang, itu sudah salah kaprah, salah tafsir terhadap SKB tahun 2008 tentang jemaat Ahmadiyah. Oh, adik-adik nanti melihat SKB ya, sudah pernah membaca SKB? Oh, belum ini ya. Jangankan adik-adik mahasiswa, saya pernah mendapati seorang kapolsek, seorang camat tidak pernah membaca SKB, bayangkan ini. Padahal dulu katanya Menteri Dalam Negeri ngomong bahwa pasca ditandatangani SKB ada sosialisasi seluruh camat dikumpulkan di Jakarta. Ternyata ada camat yang tidak tahu SKB. Baru tahu SKB itu ketika saya datang dan menyerahkan ini loh bukunya, ini loh bunyi SKB. Dia baru paham bahwa tidak pernah ada larangan terhadap jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi SK Menteri Kehakiman tahun 53 itu sampai hari ini belum dicabut tentang keberadaan jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi SK itu masih hidup dan terus diperbarui dengan SK Menkumham yang terakhir beberapa waktu yang lalu. Kalau dulu kan Kementerian Kehakiman ya, kalau sekarang kan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu salah kaprah yang kedua. Salah kaprah yang ketiga tentang fatwa MUI. Sesat itu kan bersumber dari fatwa MUI. Fatwa MUI menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Nah, fatwa itu adalah pendapat. Pendapat itu boleh diikuti, boleh tidak. Saya tanya, ada yang ngerokok tidak ini? Ada yang ngerokok? Ada yang ngerokok kan? Ya, ngerokok. Fatwa MUI bunyinya apa? Tentang rokok? Rokok haram. Kalau Anda merokok berarti Anda kan tidak taat pada MUI. Apakah orang yang ngerokok itu harus dimasukkan ke penjara? Kan tidak. Karena fatwa itu tidak mengikat secara hukum positif. Fatwa itu boleh diikuti, boleh tidak. Ada fatwa rokok, kan tidak serta-merta kemudian polisi nangkapi orang yang rokok dan menutup pabrik rokok. Ada fatwa babi itu haram, kan tidak serta-merta kemudian babi-babi di seluruh Indonesia dibunuh. Kemudian yang memiliki babi dipenjara. Gitu ya. Itu fatwa. Nah, di kita anehnya ada beberapa pemerintah daerah yang menggunakan fatwa ini sebagai hukum positif, sebagai pertimbangan untuk nyegel jemaat Ahmadiyah. Ini kan parah ini ya. Ini sudah salah kaprah. Sehingga ke depannya, baik masyarakat sipil, kemudian aparatur negara, lebih melek digital. Nah, ini mata kuliah literasi digital, itu ya. Ini tugas kalian semuanya untuk membuat mereka melek digital, terutama melek digital tentang agama. Itu ya. Itu penting sekali karena dunia kita sekarang kan dikuasai oleh digital ya. Itu semua informasi ini dari digital. Apa yang terjadi sekarang sudah bisa dinikmati oleh orang tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya. Untuk kita semua ya, kami dari Jemaat Ahmadiyah, bijaklah dalam bermedia sosial ya, biar kita bisa
berkomunikasi dengan baik, dengan lancar, tidak mudah kemudian menerima informasi dari sepihak. Kalau ada informasi yang dikira mencurigakan, tolonglah untuk mengecek, ya, dicek and recheck, ya, dicek kebenarannya. Kalau ada informasi tentang Ahmadiyah yang tampaknya berbeda dengan yang kami yakini, mohon untuk segera menghubungi kami, ya, menghubungi kami baik di cabang-cabang. Di Jawa Timur ada cabang Gedangan, saya ada di cabang Malang. Kemudian untuk secara di Jawa Timur ada Pak Arif, ya, bisa menghubungi Pak Arif. Di samping banyak membaca buku-buku tentang Jemaat Ahmadiyah, biar Anda ketika nanti berbicara tentang Jemaat Ahmadiyah di media sosial, memang Anda bersumber dari sumber utama, bukan dari sumber-sumber yang disampaikan oleh orang-orang yang melakukan ujaran kebencian terhadap Jemaat Ahmadiyah. Kita lihat ujaran kebencian itu tidak hanya terhadap Jemaat Ahmadiyah, ya, tetapi juga terhadap komunitas-komunitas yang lain. Apakah ada ujaran kebencian terhadap NU? Ada, banyak sekali, ya. Ketika saya membaca, itu ada mantan Kiai NU yang kemudian mengumbar suara di publik yang menyudutkan NU, gitu ya. Ya, oleh karena itu jelas tidak objektif, ya. Pesan saya memang harus berhati-hati dengan mantan, gitu ya. Gitu ya. Kalau dengan mantan anggota Ahmadiyah, ya, mantan mubalik Ahmadiyah yang sudah tidak lagi di Ahmadiyah, mantan Kiai NU, ya, mantan Kiainya Muhammadiyah, ya, mantan Syiah, mantan LDI juga. Sekarang ini mantan LDI kan yang paling banyak menguasai media sosial, gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Oleh karena itu belajarlah dari sumbernya. Anda sebagai mahasiswa studi agama, ya, yang sekarang sedang menempuh mata kuliah literasi digital, ya, mestinya akan lebih bijak. Oleh karena itu tadi saya cukup kaget ketika SKB Anda belum baca, ya. SKB belum baca. Nanti pertama harus baca SKB, ya. SKB itu isinya apa? Biar Anda tidak mengatakan bahwa Ahmadiyah itu dilarang. Kalau Ahmadiyah dilarang, saya itu sudah berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Saya itu pegawai negeri sipil. Saya itu ASN, ya, ASN dosen saya, dosen LL Dikti, ya. Itu sejak tahun 1993, ya. Saya baiat di Jemaat Ahmadiyah tahun 1987, ya, tahun 1987, ya. 93 saya jadi ASN. Berapa tahun dari 87 sampai 93? Ya, 6 tahun, ya, 6 tahun. Artinya apa? Kalau Ahmadiyah ini adalah aliran terlarang, saya pasti tidak bisa menjadi ASN. Dan saya pasti diberhentikan. Apalagi saya akan terang-terangan, saya tidak tedeng aling-aling bahwa saya adalah anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi itu pesan saya. Terima kasih.